Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ustazah Wuri. Insya Allah setelah PTS ini Ustazah akan mengajar matematika di kelas kalian, ya. Oke, untuk materi setelah PTS kita langsung bahas bab 2 tentang koordinat kartesius. Ya, sekarang kita simak bersama-sama ya bacaan di bawah ini. Pernahkah kamu berpikir dari begitu banyak pesawat terbang yang terbang di atas wilayah Indonesia pada saat yang bersamaan, tapi tidak terjadi tabrakan antar pesawat? Tahukah kamu bahwa salah satu faktor pesawat-pesawat tidak bertabrakan karena masing-masing pesawat tersebut terbang pada posisi atau koordinat yang telah ditentukan. Nah, bagaimana caranya sih operator pesawat menentukan titik koordinat penerbangan? Nah, berikut di bab 2 ini kita akan mempelajari bagaimana posisi titik pada koordinat kartesius, posisi benda pada suatu denah, dan lain-lain. Jadi, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam bab 2 ini. Yang pertama, menentukan posisi benda dari denah. Yang kedua, menentukan letak titik dalam sistem koordinat kartesius. Yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap titik lain pada bidang kartesius. Sepertinya untuk koordinat kartesius ini kita sudah tidak asing lagi ya, karena kalian sudah mempelajarinya di kelas 6 SD dulu ya. Baik, kita akan membahas yang pertama, bagaimana cara menentukan posisi benda dari denah. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar terletak ada berbagai macam buah-buahan ya yang ada di dalam sebuah kotak-kotak. Nah, di situ di kotak-kotak tersebut ada angka 1 sampai 5 dan huruf A sampai H. Nah, angka 1 sampai 5 itu bisa kita katakan sebuah baris ya, baris 1 2 3 4 5. Yang A sampai H itu adalah sebuah kolom A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, dari gambar tersebut kita dapat menentukan posisi atau koordinat posisi masing-masing buah-buahan. Yang pertama, kita lihat buah nanas. Ya, nanas terletak di A,2. Nah, artinya dia ada di kolom A baris yang kedua. Kemudian buah ceri. Buah ceri ini terletak di B4. Artinya ada di kolom B baris keempat. Buah semangka terletak di C1, artinya dia ada di di kolom C baris 1 dan sebagainya ya. Jadi kita menyebutkannya mulai dari yang kolom dulu nih, yang mendatar, baru setelah itu barisnya yang tegak, yang vertikal. Oke, coba kita ada latihan sedikit, ini kita cari bersama-sama istilah titik-titik berikut ini sesuai gambar. Nah, nomor 1, mobil terletak di mana koordinatnya mobil? Kita lihat gambar mobil ada di sini, berarti dia letaknya ada di 1A ya, 1A, 1,A, artinya ada di kolom 1 baris yang ke A. Kemudian kereta api ada di sini koordinatnya ya, ada di 1C ya. Rumah sakit ada di sini ya, 2E ya, 2,E. Masjid ada di, nah di sini ada di baris di kolom
3 baris B, jadi 3, B. Nah, sekarang yang nomor 5. Benda apa yang terletak di posisi 4, C? Nah, kita lihat 4, C. Oh, berarti ada alat transportasi beca di sini. Ya, jadi jawaban nomor 5 beca. Yang nomor 6. Benda apa yang terletak di 7, D? 7 itu adalah di sini, D di sini, berarti 7D gambar rumah, ya. Oke, kita next lanjut di slide berikutnya. Nah, ini cara menentukan letak titik dalam sistem koordinat kartesius. Nah, di sini poin pentingnya sih sebenarnya yang ini ya, inti dari kita mempelajari bab 2. Kita bisa menentukan letak titik pada bidang datar atau koordinat. Nah, ditulis secara berpasangan x, y. Nah, jadi yang tadi gambar-gambar pada bidang kartesius yang slide sebelumnya, yang ini ya, kita bisa simpulkan bahwa yang mendatar itu sumbu x, yang vertikal atau yang tegak itu sumbu y. Maka kita tulisnya yang x dulu, sumbu x dulu, baru sumbu y. Oke, lihat, perhatikan gambar. Jadi di sini ada sistem koordinat kartesius, ya, di mana ada sumbu x yang mendatar atau horizontal, sumbu y yang tegak atau vertikal namanya ya. Sumbu x ini kita sebut absis, ya. Nanti ada di buku paket, kalian lihat ya materinya sama seperti di buku paket. Di sini absis yang x, yang sumbu y ini disebut ordinat, ya, ordinat. Baik, antara sumbu x dan sumbu y ini saling tegak lurus sehingga membentuk 4 bagian yang disebut kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, jadi ada 4 bagian ya, atas kanan, kiri, bawah, kiri, dan yang kanan. Nah, masing-masing kuadran ini mempunyai bilangan positif dan negatif ya masing-masing. Misalkan di kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu kan di pojok kanan atas, koordinat x-nya positif, koordinat y-nya positif, ya. Kuadran 2, koordinat x-nya negatif, koordinat y-nya positif, dan seterusnya. Ya, sekarang kita lihat letak titik A. Nah, titik A ini dia ada di koordinat berapa? Yaitu 3 dan 2 atau 3,2 ya. 3-nya sumbu x, 2-nya sumbu y. Di sini ya, kita tulisnya 3,2 ya, harus berurutan dari x dulu baru y dulu ya. Kemudian yang B. Titik B terletak ada di mana? Sumbu x-nya min 2, sumbu y-nya 4. Jadi dia ada di posisi min 2,4. Sekarang kita lihat titik C. Titik C ada di posisi min 3, min 2. Artinya dia ada di sumbu x-nya min 3, sumbu y-nya min 2. Nah, begitu juga untuk titik yang D. Bisa kita lihat. Oke, sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Tuliskan koordinat letak titik-titik di bawah ini. Kita mulai dari titik O. Nah, titik O di sini, maka dia letaknya ada di x-nya min 3, y-nya 2. Jadi kita tulis koordinat titik O min 3,2 ya. Kemudian lanjut misalkan titik W. Nah, titik W di sini ya. Titik W ada di posisi
5, min 2. Dia berada di sumbu X-nya 5, sumbu Y-nya min 2. Absisnya 5, ordinatnya min 2. Ya, tadi Ustazah sudah katakan bahwa sumbu X kita bisa sebut absis, sumbu Y kita sebut ordinat. Oke, next. Sekarang tujuan pembelajaran yang ketiga, menentukan posisi titik terhadap titik lain pada bidang kartesius. Nah, jadi pada gambar bidang kartesius ini ada 4 titik. Titik A, B, C, D. Nah, antara keempat titik ini kalau kita hubungkan atau kita beri garis, tarik garis ya, itu membentuk persegi panjang. Nah, ini dari gambar ini kita bisa tentukan luas dan kelilingnya. Nah, ya. Oke, kita lihat dulu satu persatu koordinat titiknya ya. Titik A ada di min 2,1 posisinya, artinya dia sumbu X-nya min 2, sumbu Y-nya 1 ya. Titik B ada di posisi 4,1, berarti sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 1. Titik C 4,4, artinya dia berada di sumbu X-nya 4, sumbu Y-nya 4. Dan titik D ada di min 2,4 ya, jadi X-nya min 2, Y-nya 4. Oke, nah kita lihat dari bangun datar persegi panjang tersebut, maka bisa kita tentukan luas dan keliling persegi panjang dengan mencari panjang dan lebarnya terlebih dahulu ya. Jadi kita cara menentukan panjang dan lebar itu kita lihat pada gambar ya. Nah, kalau persegi panjang kan panjangnya yang ini nih, dari A ke B nih, ini panjangnya, atau dari D ke C ya. Kemudian lebarnya dari C ke B atau D ke A. Jadi kita cari jaraknya ya, jarak antara A ke B disebut panjang, jarak antara C ke B disebut lebar. Nah, cara mencari jarak itu ada 2 cara. Bisa kita lihat pada gambar langsung, bisa kita pakai rumus ya. Contohnya misalkan panjang dari A ke B, kita hitung aja dia ada berapa langkah ya jaraknya ya dari A ke B ya. Kita hitung bersama-sama nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6. Kalau di bidang kartesius ini kita sebutnya 6 satuan ya, jadi satuan bilangnya. Kemudian lebarnya dari B ke C atau C ke B, jaraknya berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi 3 satuan, panjangnya 6 satuan, lebarnya 3 satuan. Selain bisa kita langsung cari pada gambar ya, ada juga cara untuk mencari panjang dan lebar. Kita lihat panjangnya. Nah, panjangnya itu dia kan terletak di sumbu X atau yang horizontal ya. Maka jarak dari titik B ke A tinggal kita kurangkan saja. Nah, ini yang sumbu X si B ini 4, sumbu X si A ini min 2. Jadi kita kurangkan 4 dikurang min 2. Min ketemu min plus. Jadi 4 ditambah 2 hasilnya 6 ya. Jadi sama kayak tadi kan, mencari dengan langkah seperti ini, dengan cara mengurangkan itu hasilnya sama ya, hasilnya sama. Kemudian yang lebar sekarang. Nah, lebar kan karena dia posisinya tegak ya, maka dia sejajar dengan sumbu apa? Nah, sumbu Y ya, sejajar dengan sumbu Y. Maka cara mencari lebar ya tinggal kita kurangkan sumbu Y-nya masing-masing ya. Misalkan yang C nih, yang C kan sumbu Y-nya 4, yang B sumbu Y-nya 1 ya, maka jarak dari C ke B kita kurangkan, 4 dikurang 1 hasilnya 3 ya, sama
ya. Nih, jadi panjangnya 6, lebarnya 3. Maka dapat ditentukan luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3, kita kalikan menjadi 18 ya. Keliling. Rumus keliling persegi panjang yaitu 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya 6 ditambah lebarnya 3. Jadi 6 tambah 3 9. Jadi 2 kali 9 18. Ya, belakangnya kita tulis satuan. Oke, baik. Nah, di sini di buku paket ada 2 soal ya di halaman 55. Kalian kerjakan di buku berpetak ya yang rapi. Tulis soalnya, kemudian digambarkan dan pakai cara ya. Contohnya nomor 16 nih. Kita lihat, diketahui titik A, B, C dan titik D. Nah, membentuk bangun jajar genjang. Jajar genjang tahu kan, yang gambarnya seperti ini ya. Nanti kalian cari titiknya, makanya harus digambarkan supaya bisa ketemu koordinat titik D-nya ya. Yang ditanya titik D. Kemudian yang nomor 17, luas dari bangun yang dibentuk oleh titik A, B, C, D. Nah, ini kan kita belum tahu bangun datarnya apa yang dibentuk oleh keempat titik ini. Jadi kalian gambarkan dulu di bidang koordinat ya. Kalau lebih bagus di buku berpetak. Kalau tidak ada, tidak apa-apa di buku tulis. Gambarkan dan cari luasnya. Nih, luasnya pakai cara ya, seperti yang ada di slide ini. Nah, oke, baik. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Jika ada yang masih kurang jelas, yang masih bingung, bisa langsung tanyakan ke Ustazah via WhatsApp langsung ya, Japri. Oke, Ustazah akhiri. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan yang sedikit ini bermanfaat ya. Lebih semangat lagi belajarnya, lebih bagus lagi ya. Oke, baik. Nanti tugas ini kalian kumpulkan di Google Classroom Matematika ya, seperti biasa. Baik, Ustazah akhiri ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.